Ada rumor di tempat ini kalau salah satu pasiennya itu mengalami seperti kehilangan janin. Salah satu pasien di tempat ini loh, Kak Rudi. Astagfirullah. Datang ke sini, ayo main. Siapa sangka di tengah padatnya rumah-rumah serta gedung-gedung besar terdapat sebuah klinik yang memiliki kisah-kisah mistis di luar akal nalar manusia. Lokasi yang tepat berada di daerah Otista, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini telah kosong dan tidak terawat selama beberapa tahun. Menurut beberapa pengakuan warga, klinik yang diperuntukkan untuk ibu yang melahirkan ini terdapat cerita mistis dan fenomena gaib yang meresahkan warga sekitar yang melintas baik siang maupun malam hari. Pada saat itu malam-malam gitu, jadi agak-agak horor gitu, terus ya gitu deh, ada suara-suara gitu, kayak kursi gitu loh, suara kursi didorong gitu, kursi roda didorong gitu. Saya nengok nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak pintu kamar mandi, kayak di dalam tuh ada yang mainin gitu. Namun, desas-desus yang beredar mengatakan bahwa klinik ini tutup karena disinyalir sebagai klinik aborsi. Terdapat sebuah cerita yang mencengangkan di mana salah satu pasien tiba-tiba kandungannya hilang secara misterius dan disinyalir akibat sosok gaib di bekas klinik ini. Mampukah tim kali ini menguak fakta dan mitos yang berada di bekas klinik bersalin ini? Ini emang kliniknya ya, Pak? Dan emang di daerah yang cukup padat, bahkan pinggir jalan ya, Pak? Oke. Ini kita bisa langsung masuk nggak, Pak? Boleh. Boleh langsung masuk. Oke, yuk, Pak. Kami pun segera masuk ke dalam klinik dengan ditemani salah satu mantan karyawan yang bernama Bapak Samsu. Pak Samsu menjelaskan banyak sekali fenomena-fenomena gaib saat klinik masih aktif. Namun tiba-tiba Fasya mulai penasaran dengan satu ruangan di hadapannya. Oh, ini ruangan Ruang dokternya praktek ya? dokter, dorong kan ada yang USG, yang lahirin gitu di sini. Oh iya, dan yang saya tahu juga, Pak, di sini kan kayak saya sih dengar ya banyak tuh mitos-mitos orang bilang tuh ada penampakan perempuan di sini. Itu Bapak sendiri pernah ngalamin nggak selama kerja di sini? Kalau bau tuh nggak pernah ngalamin, kalau ngeliatin lagi itu mah nggak pernah ngalamin. Cuma kalau dengar anak bayi kayak nangis mah itu pernah ada. Sambil jalan ya, Pak? Ya boleh. Berarti Bapak pernah ngedengar suara-suara gitu Ya juga? nggak pernah. Itu dari di mana Bapak dengarnya? Dengarnya di belakang. Belakang sini, yang rawan sini di belakang. Yang rawan di sini. Nah ini yang paling ini ya khusus ini mah tempat nyuci darah-darah, tempat melahirin gitu. Ya, kita masuk ke sini ya, Pak? Ya boleh. Permisi. Wow. Oke. Ini nggak tahu kenapa tapi hawanya tuh agak-agak beda ya. Ini sendiri tuh ruangan apa, Pak? Nah ini di sini kalau ini ruang bersalin, ini tempat ibu-ibu melahirin di sini nih ruang bersalin nih, ruang tempat istirahat. Oh, untuk bayi-bayi. istirahatnya. Ya, Berarti setelah ya setelah melahiran ya. Oke. Oke, tapi di ruangan ini sendiri tuh Bapak ada tahu atau pernah dengar cerita nggak, Pak? Entah gangguan atau bahkan sampai ada penampakan. Kalau yang sini mah belum, cuma aku yang pernah ngelihat pas lahirin ada yang meninggal di sini. Oh, pantas ya. Kayak yang aku bilang di awal, di sini tuh jauh lebih pengap. Terus nggak tahu kenapa hawanya beda sih, Pak, di sini. Oke, kalau itu sendiri tuh ruangan apa, Pak? Oh itu ruang bersalin, tempat melahirin di sini. Oh, tempat ngelahirinnya di sini. Iya. Sebentar, Pak. Ya. Ini tuh apa ya? Itu obat kayak obat buat bius-biusan gitu. Kalau yang melahirin ini obat buat biusan gitu. Oh, berarti emang masih banyak barang-barang peninggalan bekas dari klinik ini juga ya, Pak, Banyak di sini? iya. Banyak iya. Terus juga ini, Pak,
Jadi saya dapat informasi karena tadi Bapak sempat mention soal tempat bersalin. Saya tuh tahu kalau ada perempuan katanya datang ke sini niatnya untuk melahirkan, tapi pas sampai sini tiba-tiba tuh janinnya hilang. Itu Bapak tahu nggak soal itu? Tahu soalnya, tahu. Hah? Sebenarnya berarti itu benar terjadi di sini? Benar terjadi di sini, ya di ruang bersalin. Oke, berarti setelah kejadian itu Bapak tahu nggak kayak apa yang terjadi sama si wanita itu atau gimana setelahnya itu Bapak tahu nggak? Oh kalau gitu mah itu yang pasiennya langsung menjerit kesakitan, kesakitan. Astagfirullah. Modus dulu. Kami pun tiba-tiba dikejutkan oleh suara kencang seperti benda terjatuh, sehingga membuat narasumber Bapak Samsul lari dan tidak melanjutkan penelusuran ke dalam. Gimana Bang Eri? Sumpah loh. Alhasil kami pun penasaran dan memberanikan diri untuk mengecek ke ujung lorong tersebut. Ini jendela ini tadi Bang Eri. Permisi. Hawanya di sini nggak enak banget. Nggak enak banget. Permisi. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa Bang Eri. Hah? Nggak ada angin, nggak ada apa-apa Bang Eri. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa Bang Eri. Apa? Nggak ada. Di sana itu. Nggak ada. Nggak ada Bang Eri. Gue cek dulu deh, soalnya deh penasaran gue. Hah? Bentar. Biar gue cek dulu deh. Ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Di mana? Nggak ada apa-apa loh Bang Eri. Sumpah udah nggak ada. Aku nggak tahu Bang Eri kemana. Bang Eri. Iya, kok ada Kak Rudi? Kok sebentar kok udah di sini? Saya nyusul. Tadi kata Pak Ucu kalian udah bilang. Sebelum kita ngelanjutin penelusuran, sebentar ya Kak Rudi, aku tenangin diri dulu. Karena barusan aku nggak tahu Kak Rudi denger apa enggak, tapi jendela di depan itu ketutup sendiri. Terus juga entah kenapa aku bahkan sampai makin masuk ke dalam sini aja tuh aku ngerasain hawa yang bener-bener gak enak sih Kak Rudi. Memang di sini pekat sekali. Auranya cenderung negatif. Ada banyak makhluk-makhluk yang anyir, bau. Mereka lewat dan mengintip. Dan kebanyakan dari mereka itu jahil. Sumpah ada suara. Sumpah. Nggak tahu kayak ada benda geser gitu. Hei, kamu. Ya, kamu. Hah? Sini. Hei, Awas, hati-hati Kak Rudi, hati-hati. dia hilang. Tadi ada seperti anak kecil, botak, kepalanya besar, tapi badannya itu lebih kecil daripada kepalanya dan berlumuran darah. Sekujur badannya, dia ngintip dari sana. Kayaknya anak ini memang cenderungnya jahil, suka menampakkan diri dengan berbagai wujud. Kadang dia menangis kayak seperti anak kecil yang baru lahir, dan kemudian orang-orang yang lewat tuh mendengar suara dia dan ketakutan. Kenapa Kak Rudi?
Kak Rudi! Kayak seperti anak kecil yang baru lahir, dan kemudian orang-orang yang lewat tuh mendengar suara dia dan ketakutan. Itu sering saya, waktu saya jualan es, saya lagi duduk, kadang-kadang jam ini kan sampai malam itu kan, kedengar suara ada orang-orang bermain-main gitu, anak-anak lari-lari, ada suara tangis bayi, ramai suasananya begitu. Pas percis soalnya ini apa klinik itu belakang tempat jualan saya. Kak Rudi, jadi di tempat ini sendiri tuh kenapa aku bawa Kak Rudi? Karena mitosnya di tempat ini itu pernah digunakan untuk praktik aborsi, dan juga ada salah satu pasien yang kandungannya itu hilang tiba-tiba gitu aja. Bentar. Kenapa Kak Rudi? Kamu dengar nggak? Ada suara laki-laki minta tolong. Dari arah mana? Tiba-tiba Rudi seperti mendengar suara samar-samar jeritan minta tolong dari arah luar. Rudi pun mencoba mendekati ke arah suara tersebut. Ada banyak sekali sosok di sini, Fasya. Ada banyak sosok. Di sana ada laki-laki, dia pucat. Di sana ada nenek tua, jalannya bongkok seperti ini. Tapi ini ada... Ya, astagfirullah. Kenapa Kak Rudi? Kak Rudi? Kak Rudi? Kak Rudi? Ada laki-laki di sini. Dia merintih. Tiba-tiba dia tarik tangan saya dengan paksa. Terus kemudian dia itu minta tolong, tapi sambil marah-marah nggak jelas. Kayak seperti orang yang menggeram, orang yang penuh amarah. Bisa tenang? Oke. Sosok ini tuh siapa Kak Rudi? Dia merintih Pak Fasya, dia kesakitan. Isi perutnya itu keluar. Apa emangnya yang terjadi sama sosok ini sampai kondisinya tuh nggak sempurna? Maaf. Dia ini wataknya ini keras, pemarah, sok hebat, dan susah diatur. Pada suatu hari, dia ini ikut tawuran. Oh, astaga, astagfirullah. Oke, aku Dan mulai ngerti. Dia jadi salah satu korban. Salah satu di sana. korban. Berarti tawurannya itu terjadi di sekitar sini Kak Rudi? Di mana kejadiannya? Jangan tarik saya lagi. Duh, Diam. komunikasi baik-baik aja Kak Rudi. Dia bilang seperti ini. Saya gak sanggup ingat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu, masih di sekitar sana. Di sekitar sana. Waktu itu pernah sempat ada kejadian berapa bulan yang lalu, memang tawuran warga, tapi anak-anak sekolah sampai ada menemukan korban jiwa juga. Tapi maaf Kak Rudi, sosok ini sendiri tuh tahu nggak sih tentang mitos yang ada di tempat ini? Tentang pasien yang kandungannya itu tiba-tiba hilang, atau bahkan sosok ini ada kaitannya. Kamu kasar seperti ini, jangan-jangan kamu yang menyebabkan orang-orang sakit, orang-orang keguguran. Dia cuma bilang seperti ini. Ya. Berarti memang sosok ini juga tidak ada kaitannya dengan apa yang kita cari di tempat ini. Tapi tadi dia menunjuk ke arah sana Kak Rudi. Ya udah, ayo kita coba ke sana.
Wah, aku nggak nyangka sih kita malah nemuin fakta baru yang dimana ternyata ada korban dari tawuran di daerah sini ya. Tapi kita masih belum menemukan sosok yang menghilangkan janin salah satu pasien di tempat ini loh, Kak Rudi. Astagfirullah! Kami pun dikejutkan dengan benda jatuh secara tiba-tiba. Seakan-akan sosok yang ada di klinik bersalin ini tidak mengizinkan kami untuk menguak mitos tentang kandungan yang hilang di tempat ini. Wah, tapi sumpah ini aneh banget. Jadi Kak Rudi, sebelumnya aku sempat juga dapat gangguan kayak gini dan sama persis pada saat aku lagi ngomongin soal sosok yang menghilangkan kandungan. Dia nggak suka kamu ngomongin itu. Aduh. Permisi, assalamualaikum. Aduh. Sumpah bau banget. Bau banget. Kak Rudi. Ini aku nggak ngerti cara ngejelasin baunya itu seperti apa. Tapi ini bener-bener bau nggak enak banget sih di tempat ini. Oh iya, sebelumnya Kak Rudi aku mau ngasih tahu. Mau ngasih tahu salah satu tempat ini. Jadi Kak Rudi lihat kan itu ada cerobong. Jadi ini adalah cerobong yang digunakan untuk membakar seperti pembalut atau kain pasca kelahiran Kak Rudi. Aduh. Sumpah ini bau banget. Dan ini juga aku mau ngasih tahu Kak Rudi. Jadi di tempat ini itu adalah tempat di mana para pekerjanya itu seperti membersihkan janin-janin yang baru dilahirkan, Kak Rudi. Dan wow, ini masih banyak banget suntikan-suntikan, bekas suntikan-suntikan. Shh. Kenapa? Ada rintihan. Dari arah mana, Kak Rudi? Permisi, assalamualaikum. Salam. Di ujung sana, di pojok sana, itu ada sosok perempuan berdarah-darah, Fasya. Rambutnya berantakan, panjangnya segini, dan dia merintih. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Kecelakaan. Di mana? Di depan. Dia salah satu korban kecelakaan yang pernah terjadi di depan sana. Betul. Oke. Maaf ya, kami nggak ganggu. Tapi Kak Rudi mungkin boleh ditanya ke sosok ini apakah penyebab kecelakaannya itu dikarenakan salah satu sosok yang berasal dari tempat ini? Dia bilang, Menurut pengakuan warga, jalanan tepat di depan klinik ini sering kali terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa. Ada sih, sempat di jalur busway. Jadi sering ke situ, di situ kecelakaan. Iya, kadang keseringannya sih orang nyebrang di situ. Jadi mitosnya sih katanya di pohon beringin itu ada godongnya katanya gitu. Jadi kalau orang nyebrang di situ suka ditutupin gitu katanya. Kenapa Kak Rudi? Kak Rudi! Kenapa Kak Rudi ngeliat sosok apa? ada mata merah. Oh iya. Jadi Kak Rudi, aku juga emang dapat informasi yang dimana sosok tersebut itu kerap mengganggu warga sekitar. Ada karyawan saya namanya Aji. Waktu itu dilihatkan sosok laki-laki bermuka merah dan bermata merah. Matanya mencorong merah. Dan itu membuat kami terus terang mereka ketakutan dan mereka tidak berani tinggal di resto.
yang memang itu berasal dari klinik. Kak Rudi. Sebentar Kak Rudi. Itu suara anak-anak kan? Memang arahnya dari ruangan ini. Iya, aku juga dengar dari sini. Aduh. Boleh minta night vision, Tim? Hei, yang tersembunyi, datang ke sini. Ayo main. Aduh. Oke, aku udah mulai ngerasa nggak nyaman. Sebentar Kak Rudi. Aduh. Ada anak kecil. Dia cuma menggeleng sambil kayak tersipu malu. Apa? Ini ramai, orang-orang ramai. Dulu di sini ada banyak orang-orang ramai, dia bilang. Terus tempat ini sekarang jadi sepi. Kadang-kadang dia suka ajak main orang-orang katanya. Ajak main orang-orang itu maksudnya apa Kak Rudi? Orang. Dia bilang seperti ini. Aku punya banyak teman. Di sini banyak orang dulu, tapi sekarang nggak ada, sepi. Aku banyak teman dulu. Dia bilang seperti itu. Jadi dulu ini ada beberapa orang juga pengunjung yang datang ke tempat ini. Mereka bisa lihat makhluk yang tak kasat mata. Dan salah satunya dia ini ngajak bermain si orang tersebut. Dan kadang orang yang nggak bisa lihat pun diajak main sama dia. Ada benda yang mental, tiba-tiba ada benda bergerak dan lain-lain. Kebetulan kalau ada ibunya lahiran, apaan kan istilahnya anak yang paling kita ini suka ikut. Ya umur ya anak-anak lah begitu. Senang dia bermain-main di sini, kadang lari-lari, kadang apa-apa. Sebetulnya yang teman-teman yang ngajak-ngajak main itu nggak ada seperti kenyataannya. Cuman yang ngelihat itu si anak itu aja. Tim, boleh lampunya dinyalain? Ya, Tim tolong nyalain Nggak boleh, lampunya, Tim. nggak boleh kenapa? Kenapa Kak Rudi? Tiba-tiba dia nutup matanya. Begitu lampu dinyalakan mendadak, dia tutup matanya. Iya. Turun. Main apa? Main. Itu bola ya? Rudi pun diajak sosok anak-anak tersebut untuk bermain bola. Namun keanehan kembali terjadi. Bola tersebut tiba-tiba hilang. Mau ngapain Kak Rudi? Di mana bolanya Kak Rudi? Nggak ada. Harusnya sih di sekitar sini. Di dalam sana ada nggak? Nggak ada. Sumpah ini aneh banget sih, ini aneh banget. Berarti bolanya bener-bener apa? Sosok. Hah?
Di mana? Hah? Aduh, tapi emang entah kenapa pada saat masuk ruangan ini tuh hawanya bener-bener gak enak banget. Gak enak banget. Kenapa Kak Rudi? Kenapa Kak Rudi? Di sana ada perempuan, Fasya. Rambutnya panjang, wajahnya itu rusak. Dan dia megang sesuatu di sini. Ketika dia berbalik, ternyata itu seperti bayi, tapi bukan bayi. Tapi kayak seonggok daging yang mirip bayi, kayak janin yang belum jadi. Oke, tapi mungkin membahas lebih dalam lagi Kak Rudi, apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Dia itu mengalami keguguran. Kegugurannya saat itu di sini. Dan dia depresi berat setelah itu. Setelah kejadian itu, dia banyak nangis. Kemudian pada suatu hari dia berkendara, dia karena terlalu banyak pikiran, dia akhirnya mengalami kecelakaan yang membuat dia terhantam kendaraan dari belakang, kendaraan besar, dan dia mental sejauh entah berapa meter, yang jelas jauh. Wajahnya terseret. Kemudian dia itu korinnya itu menetap di sini. Sebenarnya ada banyak sekali pesan yang ingin dia katakan ke orang-orang sekitar dia, ke keluarga dia. Tapi dia kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi dia cuma bisa meratapi, bersedih, kemudian menampakkan diri ke orang. Dikarenakan lokasi klinik angker, ada beberapa warga yang memanfaatkan tempat ini untuk hal negatif seperti meminta nomor. Namun warga tersebut tidak berhasil mendapatkannya dikarenakan diganggu sosok wanita yang menggendong bayi. Waktu itu memang mengajak saya yang nyari info, yuk gimana? Nih di klinik ini. Emang ada di situ? Ada, kata orang-orang itu lah. Nah dia masuk ke dalam. Nah tiba-tiba sekitar jam 1:30 terdengar pintu suara ketok, tak buka. Tapi tiba-tiba di depannya dia ngelihat sosok ibu-ibu lagi gendong bayi. Begitu mukanya rusak sebelah. Dan Kak Rudi, mungkin ini aku ada satu pertanyaan yang sedikit ada hubungannya dengan sosok ini. Jadi aku mendapatkan rumor yang dimana di tempat ini itu katanya pernah dijadikan untuk praktek seperti aborsi. Apakah itu benar? Bukan aborsi. Kebanyakan yang terjadi di sini bukan aborsi. Ini semua yang di sini keguguran. Oh, berarti tidak ada praktek aborsi di tempat ini ya? Tidak ada. Oke. Lalu Kak Rudi, tadi juga aku sempat ngobrol sama salah satu bapak yang pernah bekerja di sini, yang dimana ada rumor di tempat ini kalau salah satu pasiennya itu mengalami seperti kehilangan janin. Persis di ruangan ini Kak Rudi, peristiwa itu terjadi. Kalau di sekitar sini saya nggak merasakan apa yang tadi kamu tanya soal kehilangan janin itu. Saya nggak dapat petunjuk di sini. Sebentar, Fas. Kenapa lagi Kak Rudi? Tadi kayak ada yang ngintip. Hah? Ada yang ngintip? Anak kecil yang tadi. Sebentar Kak Rudi. Kak Rudi? Kenapa Kak Rudi? Hilang. Hah? Dia hilang lagi. Hilang lagi? Di sini ada hawa-hawa nggak enak yang bikin kayak saya tuh nggak nyaman dan
perasaan agak-agak lemas gimana gitu. Berarti di sini Kak Rudi nggak ngelihat sosok yang kita cari. Nggak ada. Yang kita cari itu nggak ada. Tapi coba deh, gimana kalau kita pancing? Pancing? Maksudnya? Jadi, salah satu cara untuk menarik makhluk halus, kita bisa bakar terasi. Ya. Kamu yang bakar. Enggak, sebentar, aku sendiri di sini. Iya, tapi kan saya jagain dari jauh. Aku nggak bakal mau kalau sendiri. Tapi kalau terlalu banyak orang, mereka nggak akan datang. Demi mengungkap fakta yang terjadi di sini, Rudi meminta Fasya untuk menguji mitos dengan membakar terasi. Walaupun perdebatannya cukup panjang, akhirnya Fasya memberanikan diri untuk melakukan uji mitos demi menyangkut keselamatannya. Ya, oke, siap. Ready ya. Saat ini Fasya sedang berusaha memancing kehadiran makhluk-makhluk astral di sekitar sana. Karena sejak tadi kita penelusuran itu, mereka itu kayak mempermainkan, jadi bersembunyi terus. Oke, barusan ini aku baru bakar ya. Barusan tuh ada suara dari atas. Permisi, assalamualaikum. Perlahan seperti ada yang mendekat dari belakang. Bentuknya gumpalan awan berwarna abu-abu itu muncul dari arah belakang kiri Fasya. Aku ngerasa lebih pengap lagi udaranya di sini, dan nggak tahu kenapa agak ngerasa nggak enak juga sih tenggorokan, kayak aku masih nggak ngerti nih. Wah, makin ramai yang datang. Ini jumlahnya banyak sekali nih. Dari kiri, kanan, depan, belakang. Ini udah Mereka nggak enak mengerumuni Fasya. banget sih. Ini udah gak enak banget sih, sumpah. Sumpah. Sumpah itu ada bola. Aduh, aku lemas banget. Aduh. Wah, bahaya. Tolong kasih Fasya minum boleh? Saya pinjam dulu sebentar. Tim, boleh satu kameramen ikut saya? Sekarang, cepat. Namun tiba-tiba Rudi menuju ke atas ruangan klinik seperti melihat suatu sosok yang mengganggu Fasya saat uji mitos di bawah tadi. Minta alat gambar boleh? Cepat. Benar saja, tiba-tiba Rudi dikejutkan oleh suatu sosok di hadapannya dan mencoba berkomunikasi. Perempuan yang bentuknya mengerikan. Dia berkuku runcing dan dia bertaring dengan rambut yang tipis, jarang. Oh, kamu ya. Jadi gitu. Ayo, turun. Itu apaan, Kak Rudi? Umu Sibian. Dia ini adalah sosok yang membuat orang-orang itu keguguran. Sosok ini dipiara seorang dukun. Ada sepasang suami istri yang sulit mendapatkan anak. Dan kemudian
mereka datang ke dukun itu dan dukun itu menyuruh Umu Sibian untuk memindahkan janin ke dalam perut si pasiennya itu. Oh, berarti sosok ini dalang dari kejadian tersebut. Jadi Kak Rudi, yang bikin aku bener-bener lemes tadi, itu aku ngeliat dari arah tangga sana, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang jatuh, dan itu entah kenapa, di situ aku langsung lemes banget dan langsung sesak aku. Itu aku ngeliat persis ada benda jatuh dari tangga ke sana. Benda apa? Aku nggak ngerti benda apa. Bentar. Ini bola yang tadi kan? Lagi-lagi, kami dikejutkan dengan penemuan bola yang tadi sempat hilang di tengah penelusuran. Suara yang didengar Fasya saat uji mitos adalah bola tersebut. Kenapa Kak Rudi? Sebenarnya tadi itu memang kita ngelihat beberapa sosok di sini. Dan itu berasal dari satu sosok yang sama. Jadi dia itu merubah-rubah wujudnya jadi macam-macam bentuk. Sebentar, berarti sosok yang dari tadi kita temuin itu sebenarnya satu sosok. Anak kecil dan si mata merah itu sebenarnya adalah sosok yang sama. Oke, aku udah ngerti sekarang. Berarti emang dalang dari tragedi yang terjadi di tempat ini juga sosok itu ya. Oke Kak Rudi, kalau gitu sekarang kita jemput aja sahabat uji berani kita. Kenapa? Saya mau bakar. Penelusuran menemukan titik terang di mana cerita mengenai kandungan hilang itu benar adanya, dikarenakan suatu sosok yang bernama Umu Sibian, serta sosok yang bermata merah dan sosok anak-anak adalah satu perwujudan yang sama yang telah ada sebelum bangunan ini dibangun. Kami pun menentukan titik uji berani yang berada di depan kamar bersalin dan area toilet, yang mana tempat tersebut memiliki aura magis yang kuat. Sanggupkah sahabat uji berani mengatasi gangguan-gangguan dari makhluk astral tempat ini? Oke. Saya ngerasain hawa yang cukup panas. Gelap banget. Di sini adalah sebuah klinik yang ada ibu-ibu yang melahirkan dan banyak kehilangan anaknya. Maaf, permisi. Saya nggak ganggu. Oke, tubuh aku kerasa kayak tegang gitu. Iya, udah mulai kayak ada efek ke Aku dengar badan sahabat uji berani suara juga wanita ya. nangis. Dengar suara wanita nangis. Maaf, aku nggak bermaksud ganggu. Aku minta maaf. Aku dengar suara. Maaf, aku nggak ganggu. Oke, ini udah harus dijemput ya. Please, aku minta tolong. Tapi kan tadi kita lihat dari monitor ya Kak Rudi, Kaji itu histeris banget ya.
Itu kenapa Kak J ngelihat sosok atau gangguan apa yang bikin Kak J itu bener-bener sampai histeris banget? Saya dengar wanita nangis. Terus, ya, karena saya tahu rasanya kehilangan. Ya, jadi saya tahu nangisnya itu memang karena kehilangan orang. Oke, Kak J terima kasih sudah mengikuti Jibrani. Mungkin bantu dinetralkan sebentar di sebelah jalan. Makasih. Oke. Oke, aku akan ambil lilin ya. Oke. Aku akan ambil lilin. Oke, ini ruangannya cukup gelap dan untuk baunya dari awal sih kayak bau-bau dupa. Oke, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya Kak Rudi. Ya. Ini kayak udah lama sih nggak terurus. Dan ini dia langsung nge-explore loh ya. Ini emang dari yang Kak Rudi lihat sendiri tuh dari kepribadiannya gimana Kak Rudi? Dia ini orangnya pemberani ya. Jadi tenang, dia bisa nguasain rasa takutnya. Kemudian, oke, aku sekarang akan oh, ini ada pintu. Kita coba ke sini dulu deh. Oke, misi. Kalau untuk reaksi dari sosok-sosok di tempat ini sendiri tuh gimana ngelihat sahabat uji berani kita Kak Rudi? Untuk saat ini sosok-sosok yang ada di sana itu agak menjauh dari dia memang posisinya, cuma memperhatikan dari jauh. Kemudian juga misi. Oke. Mereka beberapa ada yang penasaran, dan tadi waktu kamu bakar terasi itu memang ada jadi sosok yang di sana tuh bertambah. Oh, bener-bener ngundang berarti ya? Betul. Ada yang jatuh. Sosok yang Iya, tadi itu lewat benda jatuh. Ada suara. itu juga bertambah di sini karena waktu kamu bakar terasi itu kan mengundang mereka. Oh. Jadi makin padat daripada waktu kita penelusuran. Aku dengar suara orang nangis. Katanya dia dengar suara orang nangis Kak Rudi. Itu dari sosok apa itu? Itu suara rintihan yang tadi kita ketemu, yang sosok dengan isi perut keluar itu. Oh, oke. Ini kayak toilet gitu. Toiletnya udah bocor. Aduh. Tadi ada suara nangis. Gak mau suara itu. Ah, tolong, please. Dia dengar suara nangis Gak katanya. mau. Lagi-lagi ya. Gak mau, Pak. Tolong, Pak, please. Gak mau. Gak kuat. Pak, tolong, Pak, please. Iya. Gak kuat. Oke, Kak Jemia, apa yang bikin Kak Jemia itu sampai bunyiin lonceng pada saat terakhir itu? Ya, jadi pokoknya tadi tuh saya ke arah belakang terus ada tangga. Tiba-tiba tuh kayak ada barang jatuh. Terus ada apa tuh namanya? Suara tangisan cewek gitu. Kayak terengap-engap. Habis itu balik ke sini biar aman gitu kan, nggak tahu ada suara kayak nafas cowok gitu. Kayaknya nafas cowok deh dari arah situ. Dari arah situ? Iya. Oke, tapi yang Kak Rudi lihat sendiri itu tuh yang mengganggu sampai munculin suara itu sosok apa Kak Rudi? Yang tangisan perempuan itu adalah perempuan yang tadi kita ketemu di bak mandi, dekat bak mandi. Oh iya. Dan suara nafas berat itu dari yang mata merah itu. Oke Kak Jenia, terima kasih sudah mengikuti Jibrani, cuma mungkin nanti dibantu dinetralin di depannya Kak Rudi. Iya. Yuk.
Mari Kak Julia. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami untuk menguak mistis, mitos yang pastinya bikin kamu makin deg-degan. Semua boleh ikut hanya di Gilidi.